Hai teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang salah satu materi penting yang ada di English Grammar, yaitu verbals. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut, yuk simak video ini sampai selesai. Nah, pertama-tama, apa sih verbal itu? Jadi, verbal adalah kata kerja yang dipakai bukan sebagai kata kerja, tapi jadi bagian dari kata lainnya seperti kata benda, kata sifat, atau bahkan kata keterangan. Nah, verbal ini ada 3 jenis ya, teman-teman. Yang pertama ada participle, yang kedua ada gerund, yang ketiga ada infinitive. Di video ini kita akan membahas satu persatu dari ketiga jenis tersebut. Yang pertama, kita akan membahas participle, yang merupakan kata kerja yang bentuknya berupa verb ing atau verb 3 yang dapat digunakan dalam menyusun bentuk tenses maupun digantikan sebagai kata sifat. Participle terbagi menjadi dua, yaitu active participle dan passive atau past participle. Active participle ini adalah kata kerja dalam bentuk being yang artinya menunjuk pada aktivitas yang bersifat aktif. Sedangkan passive participle merupakan kata kerja bentuk ketiga yang menunjuk pada aktivitas yang bersifat pasif. Adapun active participle ini dalam penggunaannya dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada sebagai adjective. Yang kedua untuk membentuk continuous tenses. Ketiga sebagai penyerta kata kerja tertentu. Yang keempat, sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau while. Yang kelima, ada sebagai pengganti kata sambung after. Yang pertama, active participle sebagai adjective. Rumusnya yaitu being plus noun dan noun plus to be plus being. Jadi ada 2 rumus ya teman-teman. Ini ada contohnya. The crying baby needs to be fed. Nah, crying di sini menjelaskan kata benda baby. A running engine can be dangerous. Running di sini menjelaskan kata benda engine. Yang kedua, active participle untuk membentuk continuous tenses. Contohnya ada she is reading a novel. Dia membaca novel. Is reading menunjukkan aksi yang sedang berlangsung saat ini. Lalu ada I am studying mathematics now. I'm studying menunjukkan aksi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, yang ketiga ada active participle setelah kata kerja tertentu. Rumusnya ada subject plus verb of perceptions plus object plus being. Nah, contohnya ada I hear somebody singing a new song. Di sini kata kerja yang sebenarnya adalah hear. Partisipalnya adalah singing. Yang kedua, my son smells something burning. Partisipalnya di sini adalah burning. Nah, yang keempat, active participle sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau while. Contohnya ada when he was sleeping, he called you. Di sini partisipalnya adalah when he was sleeping. Contoh kedua ada while I was swimming, I drank a lot of water. Partisiple dalam kalimat kedua adalah while I was swimming. Yang terakhir ada active participle sebagai pengganti kata sambung after. Di sini contohnya ada after she had studied mathematics, he slept. Kalimat ini bisa disederhanakan menjadi having studied mathematics, she slept. Nah, having studied tersebut adalah participle. Yang kedua, I went home after I had finished my work. Yang bisa disederhanakan menjadi having finished my work, I went home. Having finished adalah partisipalnya. Selanjutnya kita akan membahas gerund.
Children adalah kata benda yang berasal dari kata kerja ditambah ing. Misalnya swimming, eating, fishing, shopping, dancing, singing, dan lain-lain. Bila diperhatikan, children mempunyai bentuk yang sama dengan present participle. Bedanya, children berfungsi sebagai kata benda, sedangkan present participle sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda. Nah, dalam kalimat, children berfungsi sebagai subjek, pelengkap subjek, objek langsung, objek preposisi, dan aposisi. Nah, di sini ada 5 contoh. Yang pertama ada swimming is good for your health. Di sini swimming sebagai gerunds. Yang kedua ada reading helps improve your vocabulary. Reading sebagai gerunds. Yang ketiga, I enjoy listening to music. Listening di sini sebagai gerund. Yang keempat, they suggested going to the beach. Going adalah gerunds. She admitted cheating on the test. Di sini, cheating adalah gerunds. Selanjutnya kita masuk ke infinitive. Infinitive adalah verbal berbentuk kata kerja dasar yang umumnya ditambah to di depannya. Misalnya, to eat, to say, to run, to work, to study. Seperti halnya dengan gerund, infinitive pun dapat berfungsi sebagai kata benda atau noun. Bedanya, penggunaan infinitif lebih luas daripada gerund yang hanya berfungsi sebagai kata benda. Infinitif mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan. Nah, infinitif ini ada 2 jenisnya. Yang pertama ada to infinitive dan bare infinitive. To infinitive adalah bentuk infinitif yang diawali dengan kata to di depannya. Sedangkan bare infinitif tidak menggunakan kata to, jadi hanya berupa kata kerja dasar. Nih, contoh dari to infinitif ada I want to sleep early tonight. Di sini infinitifnya ada pada to sleep. Yang kedua, she needs to study for the exam. To study sebagai to infinitif. Kemudian, I came here to help you. Di sini infinitifnya adalah to help. Selanjutnya ada contoh kalimat dari bare infinitive. Yang pertama ada student must do their task. Do di sini sebagai bare infinitive. Yang kedua, bird can fly on the sky. Fly di sini sebagai bare infinitive. Yang ketiga ada can you help me? Help me di sini adalah bare infinitive. Dan yang terakhir, you must obey your parents. Must obey di sini adalah bare infinitive. Tidak terasa, materi yang kita bahas sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.